Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, bahagia dan berkah rezeki ya, amin. Bandung tuh emang ngangenin banget ya. Gak bosan-bosan deh balik lagi ke Bandung. Ada aja tempat baru yang bikin kita penasaran buat inepin, supaya bisa jadi referensi buat kamu yang ada rencana liburan ke Bandung. Tempat yang bakal kita datengin kali ini bener-bener rekomen buat liburan bareng keluarga, teman-teman kantor atau komunitas kamu, yang pasti Food and Food approved deh. Jadi kita mau staycation di Trizara Resort yang ada di daerah Lembang, Bandung. Kemarin kami pakai Google Maps buat ngarahin jalan. Ketik aja Trizara Resort, anti nyasar-nyasar klub. Ini kita diarahin keluar gerbang tol Padalarang Timur. Mungkin kalau lewat Pasteur lagi macet kali ya, jadi kita diarahin lewat sini. Tapi nggak usah khawatir guys, lewat sini juga enak kok jalannya. Kalau selama ini mungkin yang kamu tahu Trizara Resort cuma punya glamping. Tapi sekarang ada tipe terbarunya guys, yaitu Zana Cabin. Nah, kita mau cobain nginep di Zana Cabin. Asli deh guys, Zana Cabin cakep banget desainnya, mantap banget view-nya, dan lengkap banget fasilitasnya. Gak percaya? Stay tune terus ya sampai akhir video, karena aku bakal kupas tuntas segala hal tentang Zana Cabin. Dan ini ada papan nama Trizara Resort. Jadi kita masuk ke dalam gangnya ya guys. Akses jalannya cukup oke dan muat buat 2 mobil, jadi nggak khawatir ya kalau berpapasan dengan mobil lain. Pas mendekati gerbang Trizara Resort ada tanjakan yang cukup curam, jadi aku saranin pakai kendaraan dengan kondisi yang prima ya kalau kesini. Nah, setelah tanjakan, kita langsung belok kiri. Di sini juga ada papan petunjuk arahnya kok, jelas banget. Jadi nggak usah takut nyasar ya guys. Dan kita udah sampai nih guys di Trizara Resort. Untuk parkirannya ada di sebelah kanan. Jadi parkirannya nggak di dalam gerbang ya guys. Tapi tenang aja kok, parkirannya ini dijaga 24 jam. Area parkirnya luas banget guys. Nggak cuma di area ini, tapi di area bawah juga ada. Kebetulan pas kita sampai lagi hujan guys, security-nya langsung gercep bawain kita payung. Kesan pertama yang jempolan banget kan. Buat check-in kita harus masuk ke dalam gerbang ini. Gerbangnya ikonik banget dan mirip-mirip sama gerbang yang ada di Paris. Apa tuh namanya aku lupa. Tapi yang pasti keren banget desainnya. Konsepnya juga bagus banget. Halamannya luas banget, adem banget karena rimbun pepohonan guys. Di sebelah kiri ada Indria Cafe and Resto. Dan di sebelah kanan ada ATV. Jadi di sini tuh banyak banget activity seru. Nanti aku tunjukin ya. Pokoknya tonton sampai habis videonya. Sekarang kita mau check-in dulu. Check-in di jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya. Buat check-in, kita diminta untuk nunjukin kartu identitas diri, dan resepsionisnya bakal ngejelasin peraturan menginap dan fasilitas apa aja yang bakal kita dapat selama menginap. Ini lobbynya ya guys, konsepnya semi outdoor, jadi sejuknya alami. Terus di sini juga disediain welcome drink dan ada board games banyak banget. Ada Monopoly, Congklak, Uno, dan lain-lain yang bisa kamu pinjam selama nunggu proses check-in, atau bisa juga dibawa ke kamar. Oh iya, di sini juga disediain alat olahraga kayak raket, bola basket, dan lain-lain. Tapi setelah dipakai harus langsung dibalikin ya ke tempat semula. Dan kalau kamu mau denger lagu favorit kamu, bisa dipilih di sini ya. Berhubung kita datangnya kecepatan dan pas banget jam makan siang, jadi kita mau cobain beberapa menu yang ada di Indria Cafe and Resto. Di sini kita bisa nikmatin masakan khas Indonesia dengan rasa dan tampilan ala-ala menu fine dining gitu deh. Harga menu beverage di sini mulai dari 10.000 sampai 46.000, dan harga menu makanan di sini mulai dari 25.000 sampai 180.000. Pasti kamu gak nyangka kan kalau ini menu soto Bandung. Platingnya cantik banget guys, dengan kuah terpisah, dan spesialnya lagi pakai tenderloin beef. Asli enak parah, dagingnya juga lembut banget. Menu ini udah satu paket dengan nasi dan sambal serta kondimen lainnya.
Menu kedua ada soto ayam. Gak nyangka deh soto ayam bisa secantik ini tampilannya ya guys. Awalnya aku sangka ini lontong, tapi kok pakai nasi. Ternyata ini bukan lontong guys, ini tuh ayam yang di roll. Jadi soto ini bukan cuma pakai suiran ayam, tapi pakai potongan ayam dengan kuah yang gurih dan platingannya yang cantik banget. Buat kamu yang mau minum kopi tapi nggak mau yang terlalu strong rasa kopinya, cobain deh Trizara Coffee Milky. Perpaduan susu dan brown sugarnya enak banget guys. Setiap bulannya Indria Cafe and Resto launching menu baru, dan spesial di bulan Juni akan ada menu salmon dengan saus kemangi. Ternyata saus kemangi kalau dipaduin sama salmon jadinya enak banget guys. Cobain ya. Untuk dessertnya kita cobain putu ayu. Rasanya enak dan platingnya cantik banget. Dan ini nih yang bikin kita kaget. Menu colenak yang kita nggak sangka sama sekali bisa dibikin secantik dan seenak ini. Indria Cafe buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Buat kamu yang nggak menginap di Trizara Resort juga bisa loh makan di sini atau sekedar ngopi-ngopi cantik di sini. Indria Cafe juga melayani buffet untuk grup event seperti meeting, ulang tahun, reuni, dan banyak event-event lainnya. Dengan kapasitas bisa sampai 70 pax. Dan sekarang waktunya kita ke kamar. Buat ke kamar kita diantar menggunakan mini Rubicon. Fasilitas shuttle ini gratis. Jadi misalkan kamu mau diantar jemput dari lobi ke kamar atau sebaliknya, kamu bisa langsung hubungi front office aja ya guys. Service di sini tuh bener-bener oke banget guys. Semua staffnya gercep, ramah dan helpful, bikin nyaman selama kita menginap di sini. Sambil jalan ke kamar, aku mau ajak kamu buat lihat-lihat dulu nih, ada apa aja sih di Trizara Resort. Di sebelah kiri ini ada ruang meeting, ada playroom juga. Untuk kondisi dalamnya aku tunjukin besok ya pas sarapan. Di Trizara Resort ada 41 glamping dan 6 cabin mewah. Untuk glampingnya sendiri ada untuk kapasitas 4 orang dan kapasitas 2 orang guys. Di sini juga banyak banget fasilitas buat anak-anak seperti trampolin, ada sepeda, ada ayunan, mini playground gitu deh. Nah, ini logo bintang kalau malam nyala guys, bagus banget. Nanti aku tunjukin ya. Dan di bawah sana udah kelihatan tuh tipe Zana Cabin yang akan kita tempatin. Akses jalan ke Zana Cabin lumayan bikin olahraga. Tapi beneran asli enak banget sih areanya buat olahraga pagi karena udaranya sejuk banget di sini. Untuk saat ini baru ada 6 unit Zana Cabin. Jadi memang limited banget ya. Harus gercep ya guys supaya kebagian tanggal. Nah, kita udah sampai guys di Zana Cabin. Unik banget kan desainnya? Aku belum pernah deh nemu tempat staycation dengan konsep kayak gini. Buat ke kamar, aksesnya cuma berupa tangga. Jadi menurut aku tempat ini belum difabel friendly ya guys. Semoga aja nanti dibikin jalur untuk kursi roda. Jadi buat kamu yang ngajak orang tua bisa juga nginep di sini. Dan ini dia kamar kita. Kita stay di Zana Cabin nomor 4. Cabin ini ada 2 lantai. Di lantai bawah ada 1 tempat tidur berukuran king, lengkap dengan bedsheet. Bantalnya juga nyaman banget, selimutnya lembut, bersih, wangi. Dan kita juga dapat free complimentary, ada buah-buahan dan kue kering. Kue ini juga bisa kamu order di Indria Cafe ya. Dan di sini juga disediain 2 kursi buat duduk-duduk santai sambil nikmatin view pegunungan. Ada Smart TV, ukurannya cukup besar, dilengkapi juga dengan speaker Bluetooth, dan kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas AC dan WiFi yang kencang. Dan ini dia spot favorit aku di Zana Cabin. Jendelanya super lebar dengan view langsung ke Gunung Tangkuban Parahu. Dan kerennya lagi di sini ada sunroofnya guys. Jadi kita bisa mandangin langit. Kalau cuaca lagi mendukung juga kita bisa lihat bintang cuma dari dalam kamar. Oke, kita lanjut lagi ya. Di lantai bawah ini juga disediain meja rias plus wastafel. Airnya bisa hangat dan dingin. Ada cermin full body juga. Disediain beberapa payung dan slippers. Di sini juga udah ada petunjuk arah kiblat ya guys. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau mau sholat.
Kalau kamu butuh sesuatu, bisa scan barcode yang ditempel di dinding ini ya guys. Mulai dari pesan makanan, minta tolong staff, atau minta jemput juga bisa langsung terhubung di sini. Di area bawah tangga ada tempat buat nyimpan koper dan tas kamu, dan di sini juga disediain ekstra bantal dan selimut. Ada hanger juga. Cabin ini berkapasitas sampai 4 orang. Jadi selain ada king size bed, di sini juga ada sofa bed. Makanya disediain ekstra bantal dan selimut. Di lantai bawah juga ada kamar mandi. Dan kamar mandinya super bersih, walaupun nggak terlalu luas tapi compact banget guys. Di sini juga ada kloset, disediain handuk, dan di sini juga udah disediain toiletries seperti sabun, shampoo, dental kit, shower cap, dan perlengkapan mandi lainnya. Cerminnya lebar banget, puas ya ngacanya. Dan pastinya kamar mandi ini juga dilengkapi dengan fasilitas water heater. Jadi kamu tetap bisa mandi pagi ya, walaupun udaranya dingin di sini. Dan sekarang kita lihat lantai 2-nya ya. Di lantai 2 ini ada mini kitchen. Di sini kita juga dapat free complimentary, ada teh, gula, kopi, terus ada 4 botol air mineral. Kalau butuh apa-apa, tinggal scan barcode ini tanpa harus turun ke lantai bawah. Di sini ada wastafel buat cuci piring, disediain juga sabun cuci piring, dan untuk keran yang di pojokan ini keran air minum ya guys. Jadi kamu bisa minum dari air ini. Jangan sampai salah ya guys, keran untuk cuci piring dan keran untuk minum. Untuk galonnya ada di bawah. Di sini juga disediain kettle kalau kamu mau bikin air panas. Alat makan dan alat masak juga disediain guys. Cuma ya nggak bisa masak berat gitu loh. Jadi cuma sekedar masak-masak yang ringan kayak masak mie instan atau menghangatkan lauk yang kamu bawa dari rumah. Di sini juga ada microwave dan ada kulkas dengan ukuran sedang. Dan yang paling asik di lantai 2 ini ada balkon yang ukurannya tuh luas banget. Jadi bisa buat tempat kumpul-kumpul, barbekyuan, atau sekedar nongki-nongki malam sambil ngopi-ngopi cantik sambil nikmatin view malam hari. Nanti aku tunjukin ya, view malam harinya cantik banget. Dari sini kelihatan banget view Gunung Tangkuban Parahu, dan kalau kamu mau sunrise-an juga bisa guys. Gak cuma itu aja, di lantai 2 ini juga ada fasilitas toilet. Tapi di sini tuh nggak bisa dipakai buat mandi ya guys, cuma bisa buat buang air aja. Jadi nggak usah repot-repot ya lari ke bawah kalau misalkan kita lagi ada di lantai 2. Yang aku suka juga dari toilet dan kamar mandi di Zana Cabin ini ada exhaust-nya guys. Jadi nggak ngap sama sekali di dalam kamar mandi. Ini suasana malam hari di dalam kamar ya guys. Maaf agak berantakan. Dan sekarang kita ke lantai 2 buat barbekyuan. Kamu bisa pesan menu barbecue untuk 1-2 orang seharga Rp350.000, dan untuk 3-4 orang di harga Rp650.000. Untuk pan dan kompornya juga udah disediain, jadi terima beres semuanya. Di sini ada ayam filet, terus ada slice beef, ada sosis, jagung rebus, ada capcay juga, dan ada macam-macam saus seperti saus cabai, saus tomat, mushroom sauce, terus barbecue sauce, ada teriyaki sauce, dan ada juga margarin serta bawang putih buat olesan. Berhubung viewnya bagus banget di luar dan nggak hujan, jadi kita barbekyuannya di luar guys. Tapi jangan pakai meja yang ada di balkon ya guys, karena itu ada lapisan kacanya. Jadi kamu bisa request meja tambahan buat barbekyuan ke front office ya.
Nah, meja tambahannya udah datang nih. Sekarang kita bakar-bakar daging dulu yuk buat makan malam. Masya Allah guys, asik banget deh nginep di sini. Barbekyuan sambil ditemenin sama view yang secakep ini. Pastinya bikin malam kamu tuh kayak nggak pengen cepet-cepet dilewatin ya kan. Di bawah ada komunal area, bisa buat api unggunan. Dan api unggun dinyalain di jam 8 malam. Sekarang jalan-jalan dulu yuk ke area atas, karena di atas tuh pasti lebih kelihatan city light dan lampunya juga udah mulai dinyala-nyalain. Aku mau tahu aja gimana sih view dari atas. Asli guys, kalau staycation di sini tuh anti keripik-keripik klub deh pokoknya. Lihat dong, suasana malam di luar kamar juga seterang ini, apalagi view malam harinya, lihat dong, cantik banget. Pas aku mau balik ke kamar, api unggunnya udah dinyalain guys. Asik banget deh nongkrong rame-rame di sekitaran api unggun ini, karena udara malam di sini cukup dingin, sekitar 20 derajat Celcius. Baru aja mau api unggunan, hujan turun guys. Ya udah, kita selimutan aja di dalam kamar. Suasananya romantis banget guys. Selamat pagi, Masya Allah guys, lihat dong, ini suasana di pagi hari setelah subuh. City lightnya masih dapet dan warna langitnya cantik banget, apalagi pas sunrise, Masya Allah, asli mau nangis. Sekarang kita mau sarapan, jadi buat ke resto kita bisa minta jemput atau bisa jalan kaki, hitung-hitung olahraga. Di dekat Indria Cafe ada komunal area yang areanya tuh luas banget guys. Di sini juga ada barbecue area dan kamu juga bisa request open kitchen loh. Untuk sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya guys. Konsep menunya fusion food dan modern plating. Menu sarapannya cukup variatif, mulai dari makanan berat seperti bubur ayam, lontong sayur, nasi beserta lauk pauk, ada egg corner juga. Kondimen bubur ayamnya juga lengkap banget guys. Di sini juga ada salad, terus ada puding. Pudingnya beraneka rasa ya. Dan ada nasi goreng, nasi gorengnya enak guys. Lauk pauknya juga enak. Nyebrang sedikit dari tempat lauk pauk, di sini ada egg corner. Jadi kamu bisa request mau telur mata sapi, telur dadar, omelet atau scramble egg juga bisa. Dan di sebelahnya ini ada stand gorengan. Ada bubur ketan hitam juga, favorit aku banget. Dan di sini ada stand roti-rotian dan sereal. Minumannya juga variatif, ada jamu, susu, ada jus, air mineral, teh, dan kopi. Jalan sedikit, ada stand buah, puding, cake, dan eclairs. Indria Cafe ada 2 nama tempat. Jadi yang di atas Indria Cafe and Resto dan di bawah ini adalah Teras Cafe. Kalau cuaca lagi cerah, aku saranin kamu makan di Teras Cafe ya, karena view-nya Masya Allah cakep banget guys. Gunung Tangkuban Perahu kelihatan jelas banget.
Setiap tamu yang menginap dapat 1 kupon yang bisa ditukarkan dengan popcorn gratis. Kamu bisa tukerin kuponnya di minimarket yang ada di dekat teras cafe ya guys. Enaknya nginep di sini tuh, walaupun jauh kemana-mana ya, tapi fasilitas buat tamu bener-bener dipenuhin. Jadi kalau mau jajan, udah tinggal ke minimarket aja. Di sini juga ada penyewaan smoke pit. Kamu bisa hubungi front office ya kalau mau pakai. Indria Cafe dan Teras Cafe juga punya fasilitas toilet, wastafel, dan musola ya guys. Gak jauh dari Teras Cafe ada playroom. Di sini kamu bisa main tenis meja, hoki game, terus soccer table. Kamu bisa main ini gratis, tapi untuk biliar berbayar Rp50.000 per jam. Tepat di sebelah playroom ada meeting room yang udah dilengkapi dengan sound system, kursi, meja. Jadi kalau kamu butuh meeting room, kamu bisa menghubungi pihak Trizara Resort. Anak-anak happy banget guys diajak ke sini karena Trizara Resort ini salah satu tempat staycation yang menurut aku kids friendly banget. Oh ya guys, ada peraturan untuk main sepeda cuma boleh di dalam area ini ya, nggak boleh keluar dari area ini. Lihat dong guys, playgroundnya bener-bener menghadap ke Gunung Tangkuban Parahu. Dan sekarang kita cobain Flying Fox-nya ya. Untuk Flying Fox kena biaya di Rp75.000 per orang. Selain Flying Fox, di sini juga ada wahana high rope dengan biaya Rp175.000 per orang. Gak cuma itu aja guys, di sini kamu juga bisa main ATV loh dengan biaya Rp200.000 per 20 menit untuk 1 orang. Kalau kamu mau coba permainan atau wahana-wahana yang udah aku sebutin tadi, tinggal hubungi front office aja ya. Buat kamu yang belum pernah coba ATV, jangan khawatir ya, karena bakal diajarin dulu cara pakai ATV-nya. Kalau anak kecil, pasti didampingin dulu nih sama instrukturnya, jadi nggak usah khawatir ya. Awalnya sih takut-takut, tapi pas udah bisa malah ngebut. Bener-bener deh nih anak. Kita lanjut buat lihat fasilitas olahraganya ya guys. Di sini ada lapangan basket, lapangan badminton, dan lapangan futsal. Lokasinya ada di dekat parkiran mobil. Kalau kamu bingung, tanya aja ya ke security. Dan jangan lupa bawa alat-alat olahraganya yang bisa kamu pinjem di dekat resepsionis ya. Berikut ini aku cantumkan rate menginap di Zana Cabin. Mau dapetin special price, pakai kode promo aku ya, FNFX Trizara. Syaratnya kamu harus booking melalui nomor ini. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Zana Cabin yang ada di Trizara Resort. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.